Bayangkan, Anda sedang berdiri di hadapan sebuah proyek pembangunan raksasa. Dindingnya menjulang tinggi, terbuat dari bata merah tebal dan batu karang hitam yang sangat kokoh. Di setiap sudutnya ada penjaga bersenjata lengkap dengan senapan lontak, mengawasi setiap pergerakan. Di atas kertas, benteng ini tuh benar-benar simbol kekuasaan mutlak yang kayaknya mustahil banget buat ditembus. Tapi bagaimana kalau saya memberitahu Anda bahwa bangunan megah itu sebenarnya sedang diruntuhkan dari dalam, tepat di depan mata para jenderal yang mengawasinya. Oh, wow. Dan pelakunya ini, bukanlah pasukan artileri dengan meriam penghancur, melainkan cuma satu orang kuli biasa yang terlihat sangat lelah, kotor, dan sama sekali tidak berbahaya. Itu adalah definisi paling murni dari sebuah teror asimetris sih. Ketika ancaman paling mematikan itu justru tidak datang dari luar tembok, melainkan bersembunyi di tempat yang paling terang. Betul banget. Dia mengenakan topeng kepatuhan mutlak yang sangat meyakinkan. Dan ya, itu bahaya banget. Dan persis itulah inti dari penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membedah secara khusus bab 2 dari catatan sejarah fiktif Monumen Luka pada bagian yang berjudul Mata di Balik Bata. Ini bab yang luar biasa. Bagi Anda yang mengikuti sejarah intrik militer abad ke-18, umumnya seputar benteng Utrecht di Banyuwangi, ini bukan sekedar cerita tentang tumpukan batu ya. Ini tuh benar-benar kelas master sejati dalam hal spionase, sabotase struktural, dan yang paling mengerikan, Perang psikologis. iya, perang psikologis. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Tugas kita di sini kan mengurai anatomi spionase tersebut ya. Anda yang mendengarkan akan melihat bagaimana setiap elemen fisik di sekitar benteng itu, mulai dari engsel besi, butiran pasir, sampai ke celah waktu saat penjaga berganti shift. Itu semula diubah menjadi senjata presisi oleh satu pikiran yang sangat brilian. Jadi gini, saya ingin kita langsung masuk ke area pembangunan Kezemat Timur. Debu kapur pertebangan, matahari membakar kulit, dan tokoh utama kita, Suryo, dia baru saja melakukan sebuah manuver yang di luar nalar. Sangat di luar nalar. Dia sengaja menjatuhkan keranjang anyaman berisi batu kerikil tepat di depan pintu besi berat yang baru setengah terpasang. Suara berisik itu kontan memancing amarah seorang kopral Belanda yang langsung mengumpat kasar, merendahkan martabatnya dengan sebutan monyet. Nah, perhatikan bagaimana Suryo merespons agresi itu. Alih-alih membela diri atau menunjukkan ketakutan yang panik, ia melakukan posisi ngapuranto. Membungkuk sangat dalam sampai telapak tangannya itu menempel rata di lantai batu yang dingin kan? Dia beralasan tangannya licin karena air laut. Tapi, disinilah saya butuh pandangan Anda. Gimana? Jujur saja, waktu baca bagian ini saya merasa itu manuver yang sangat sembrono loh. Posisi ngapuranto menunduk total di depan sepatu bot tentara itu kan posisi yang sangat rentan. Benar, rentan banget secara fisik. Kalau kopral itu lagi mabuk, terus dia memutuskan buat menendang wajahnya, tamat riwayat Suryo saat itu juga. Bukankah itu terlalu berisiko untuk seorang agen rahasia yang seharusnya main aman? Iya, kalau kita melihatnya semata-mata dari sudut pandang pertahanan fisik, iya jelas, itu bunuh diri. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana Suryo mempersenjatai kerendahan hatinya. Mempersenjatai kerendahan hati. Menarik. Iya, dalam dunia intelijen garis depan, penyamaran terbaik itu umum bukanlah menjadi prajurit yang hebat atau menyelinap di kegelapan gaya ninja gitu ya. Penyamaran terbaik adalah memanipulasi ego target Anda. Oh, masuk akal. Dengan melakukan ngapuranto, Suryo ini tidak sedang menyerah. Dia sedang mengendalikan psikologi sang kopral. Ia memberikan kopral itu ilusi superioritas yang absolut. Maksud Anda, dia sengaja bikin kopral itu merasa kayak dewa di sana gitu? Tepat. Ketika ego seseorang melambung sampai menyentuh langit-langit, kewaspadaan rasional mereka itu anjlok ke titik nol. Kopral itu bahkan melundahi lantai di dekat tangan Suryo kan? Iya, menjijikan banget bacanya. Api ludahan itu, ironisnya, adalah konfirmasi taktil bahwa penyamaran Suryo berhasil 100%. Di mata sang kopral, Suryo udah berubah dari ancaman potensial menjadi sekedar objek penderita yang gak berharga. Dan ruang psikologis yang kosong inilah yang dibajak sama Suryo. Sambil menunduk patuh, matanya memiliki kebebasan visual absolut untuk memindai celah selebar 2 jari di antara kusen dan dinding bata. Bener banget. Dan di celah engsel itulah dia mengeksekusi sabotase pertamanya.
Dia mengambil sepotong kayu jati kecil yang udah diraut rapih, Mm-mm. lalu menyelipkannya ke bagian dalam titik tumpu engsel pintu besi tersebut. Secara mekanis, itu langkah yang sangat mematikan. Bahaya banget ya. Sangat. Kenapa? Karena pintu besi kazemat itu dirancang untuk presisi. Nanti, waktu pintu itu ditutup dan dikunci, dari luar akan terlihat rapat sempurna. Terdengar bunyi klik yang sangat meyakinkan. Tapi kenyataannya nggak gitu kan? Sama sekali enggak. Karena ada ganjalan kayu jati kecil di titik tumpu engselnya, baut penguncinya itu nggak akan pernah masuk penuh ke dalam lubangnya. Visually secure, structurally compromised. Wow. Ini kayak meretas sistem komputer ya jadinya. Anda nggak bawa palu raksasa buat ngehancurin firewall di pintu depan. Anda cukup menyelipkan satu baris kode rahasia yang sangat kecil, Ya, satu baris kode kecil. dan itu bakal membiarkan pintu belakang sistem terbuka lebar kapanpun Anda mau masuk. Hanya dengan satu hentakan kuat di titik yang tepat, pintu besi raksasa itu akan terbuka tanpa suara. Tepat sekali. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan total yang ditunjukkan Suryo itu jauh lebih tajam dan lebih berbahaya daripada sebilah belati. Belati kan cuma mengancam satu nyawa ya. Iya. Tapi kepatuhan yang dirancang untuk menipu ini membuka jalan untuk meruntuhkan seluruh benteng. Oke. Pintu belakang udah berhasil diretas. Tapi percuma kan punya akses masuk kalau dinding bentengnya sendiri nggak bisa dihancurin. Nah, itu membawa kita ke manuver Suryo selanjutnya yang menurut saya membuktikan betapa jeli matanya. Yang soal mortar itu ya? Betul. Begitu sang kopral pergi ninggalin dia, Suryo beralih ke struktur fisik bangunan itu sendiri. Dia menyentuh sambungan mortar di antara bata merah raksasa VOC dan batu karang lokal. Dan coba tebak, apa yang dia temukan? Dia menemukan anomali fatal pada materialnya. Ya, mortar itu terasa salah di tangannya. Dia menyadari kalau campurannya itu terlalu banyak mengandung pasir rawa. Suryo langsung membatin satu kalimat yang sangat ikonik di bab ini. Dia bilang, Utrecht adalah raksasa dengan kaki tanah liat. Itu metafora yang sangat berlian. Dan dia nggak berhenti di situ loh. Dia jalan santai ke gudang kayu, nyari balok jati utama yang bakal menyangga menara pantau, lalu menandai serat kayunya pakai kuku jempol. Tujuannya, buat melemahkan serat itu, biar kalau ada badai atau getaran meriam, menara itu runtuh dan jadi peti mati bagi penembak jitu Belanda. Jelas sih. Mari kita urai secara ilmiah ya. Kenapa temuan tentang pasir rawa ini sangat krusial. Anda itu nggak bisa membangun benteng militer pakai pasir rawa. Kenapa tuh? Karena pasir rawa memiliki kandungan garam dan material organik yang tinggi. Garam itu sifatnya higroskopis, artinya dia menyerap kelembapan dari udara sekitarnya. Wait, berarti mortarnya nggak akan pernah benar-benar kering dong? Tepat sekali, garam itu mencegah kapur dalam mortar untuk mengikat dengan sempurna. Alih-alih mengeras menjadi batu, mortar itu bakal selalu punya rongga-rongga mikroskopis yang sangat rapuh. Astaga. Sekarang coba bayangkan apa yang terjadi ketika meriam seberat 2 ton ditembakkan dari atas dinding itu. Gelombang kejut akustiknya akan menjalar ke seluruh struktur dinding. Oke. Dinding dengan mortar normal akan meredam getaran itu. Tapi dinding dengan mortar pasir rawa, getarannya justru akan menghantam rongga-rongga tersebut dan menghancurkan dinding dari dalam. Jadi, dindingnya retak bukan karena tembakan meriam musuh? Tapi karena senjatanya sendiri. Wah, itu analogi yang mengerikan. Ini persis kayak Anda nguras tabungan buat beli mobil balap paling buas di pasaran. Anda pasang mesin V8 yang luar biasa kuat. Tapi tanpa sepengetahuan Anda, montirnya merakit sistem pengereman pakai baut plastik murahan yang dibeli di pasar loak. Saat mobil itu diparkir, kelihatannya sangar banget. Tapi saat Anda memacunya di kecepatan tertinggi, mobil itu bakal mencabik-cabik dirinya sendiri. Analogi yang sangat pas. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting buat saya kok. Ini VOC loh, kongsi dagang terkaya di dunia saat itu, dengan insinyur militer paling berpengalaman dari Eropa. Gimana bisa sih korupsi logistik sekonyol mencampur pasir rawa ini bisa lolos dari pengawasan ketat mereka? Apa emang mereka seceroboh itu? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini bukan sekedar masalah kecerobohan, ini adalah gejala patologis dari sebuah sistem kolonial yang membusuk dari dalam. Membusuk dari dalam gimana maksudnya? Sistem ini kan dibangun di atas fondasi eksploitasi ekstrim ya. Anda memiliki kontraktor lokal pro VOC yang sangat rakus. Mereka memangkas anggaran dengan memakai material murahan demi dapatin selisih keuntungan. Klasik ya, korupsi bahan bangunan. Itu buruk, tapi ya apa pedulinya mereka? Bener juga sih.
Ngapain ngebangun yang bagus buat penjajah? Tepat, mereka nggak punya insentif sekecil apapun untuk membangun sesuatu yang kuat bagi penjajah mereka. Sabotase pasif ini dipadukan dengan ketamakan para elit menciptakan cacat struktural yang masif. Berarti kelemahan fatal VOC sebenarnya bukan ada pada kurangnya pasukan ya, tapi pada mesin korupsi yang mereka ciptakan sendiri ya. Betul. Suryo menyadari dia nggak perlu capek-capek menghancurkan tembok itu. Dia cuma perlu membiarkan beban ambisi VOC menghancurkan diri mereka sendiri karena fondasinya keropos. Raksasa dengan kaki tanah liat. Sangat masuk akal sekarang. Dan untuk mengkapitalisasi kelemahan struktural itu, Suryo tahu dia harus masuk ke level intelijen strategis. Mengetahui kelemahan fisik itu bagus, tapi mengetahui kelemahan psikologis musuh Anda adalah kunci kemenangan. Ia harus tahu kenapa ada urgensi yang begitu buta dalam pembangunan ini. Dan cara dia mengekstraksi informasi itu benar-benar cerdik. Suryo mengkalibrasi jadwalnya bukan pakai jam, tapi pakai kelemahan moral musuhnya. Dia mengamati pola pergantian penjaga dan menyadari ada celah kosong. Sebuah jendela waktu. Iya, sebuah jendela waktu presisi selama 5 menit. Penjaga menara selalu turun 5 menit lebih awal sebelum penggantinya tiba di pos. Dan tebak kenapa? Cuma buat mencuri waktu minum 1 sloki Jenever di ruang jaga bawah. Kedisiplinan militer yang runtuh cuma karena adiksi. Persis. 5 menit yang kosong itu jadi ladang emas buat Suryo. Dia memanipulasi situasi dengan pura-pura jadi pekerja lembur. Dia memanggul balok kayu kosong, biar kelihatan sibuk, nyapu lantai, dan pelan-pelan memposisikan dirinya cukup dekat buat nguping percakapan tingkat tinggi. Dan yang ngobrol di situ bukan orang sembarangan. Bukan. Di sana ada Mayor Van Beseke, komandan militer benteng yang tangguh. Dan de Klerk, dia ini pejabat birokrasi sipil dari Batavia yang necis banget dengan jas bludro coklatnya. Ini tuh benturan klasik antara dua kutub kekuasaan VOC. Militer yang berorientasi pada keamanan versus birokrat yang orientasinya selalu pada laporan keuangan. Betul sekali. De Klerk dengan sinis ngeluh soal anggaran pembangunan yang membongkak gila-gilaan. Tapi, reaksi Van Beke di sinilah yang bikin semuanya masuk akal. Van Beke marah besar kan? Marah banget. Van Beke membalas dengan kemarahan yang meledak-ledak. Dia menyebut kata Inggris dengan nada kebencian yang berlapis ketakutan. Menurut Van Beke, kalau benteng Utrecht ini gagal berdiri tegak, Inggris bakal dengan mudah menerobos Selat Bali dan menghancurkan urat nadi monopoli rempah-rempah Nusantara. Dan di saat yang sama, ingat, Suryo tidak hanya mendengarkan, matanya juga bekerja menyisir ruangan. Ya, matanya memindai papan daftar pengiriman logistik. Dia membaca ada krawit atau mesiu, koper untuk tembaga, dan lot untuk timah. Dan dari sana, dia dapat intelijen tingkat tinggi loh. Pengiriman besar mesiu? Ratusan tong akan tiba 2 hari lagi, langsung dari Batavia. Disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Apakah ancaman Inggris di Selat Bali itu emang sebegitu nyatanya? Maksud saya, sampai-sampai jenderal sekelas Van Beke kehilangan akal sehat dan membiarkan benteng utamanya dibangun asal-asalan kayak gini. Sangat nyata, dan tekanannya itu sangat absolut. Anda harus memahami konteks geopolitik saat itu. VOC itu sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan operasional. Oh, mereka udah mau bangkrut ya saat itu? Udah di ujung tanduk. Sementara itu, British East India Company atau EIC sedang sangat agresif memperluas dominasi maritim mereka. Selat Bali ini adalah pintu belakang menuju kepulauan rempah-rempah. Batavia menekan Van Beke tanpa ampun. Pilihannya cuma bangun pertahanan itu sekarang atau kita kehilangan segalanya. Ketakutan institusional ini adalah motivator yang sangat berbahaya. Karena ketakutan itu memicu kebutaan strategis gitu ya? Tepat, tekanan dari Batavia memaksa Van Beke memprioritaskan kecepatan di atas kualitas. Dia udah nggak peduli kuli mati kelelahan, dia nggak peduli kontraktor mencampur mortar dengan pasir rawa. Yang penting bentengnya berdiri. Iya, soalnya siluet benteng itu berdiri menakutkan sebelum kapal-kapal Inggris tiba di Cakrawala, dia tutup mata. Kepanikan ini membuat umum standar keamanan dilanggar parah. Sampai jadwal mesiu aja dibiarkan terbuka gitu? Betul. Jadwal kedatangan mesiu yang seharusnya rahasia negara dibiarkan tertulis di papan tulis terbuka yang bahkan bisa dilihat kuli rendahan. Van Beke terlalu sibuk menatap laut bersiap menghadapi hantu Inggris. Sampai dia sama sekali nggak melihat ke tanah di bawah sepatunya. Tempat Suryo sedang berdiri menyusun bom waktu buat mereka. Luar biasa. Jadi, sampai pada titik ini malam itu,
Di benak Anda, mungkin Suryo udah ngerasa di atas angin kan? Semua kartu as ada di tangannya. Secara teori ya, Dia memegang kunci pintu kazemat. Dia tahu dindingnya bakal hancur oleh meriam mereka sendiri, dan dia punya jendela waktu persis 2 hari sebelum mesiu itu meledakkan benteng dari dalam. Semuanya terukur, semuanya sempurna. Tapi di dunia intelijen lapangan, kesempurnaan itu adalah ilusi yang paling rapuh. karena teori selalu harus berhadapan dengan realitas lapangan yang penuh dengan variabel acak. Nggak ada yang pasti. Dan variabel acak itu muncul dalam bentuk suara yang sangat kecil. Di tengah keheningan malam saat Suryo masih mengintai, tiba-tiba terdengar bunyi derit rantai logam dari arah lubang drainase. Momen ini. Suara itu berasal dari ruang sekap bawah tanah. Bagi Anda yang ingat dari bab sebelumnya, ruang bawah tanah lembab itu adalah tempat kakaknya sendiri, Galih, seorang pemimpin gerilya, disekap dan disiksa perlahan oleh Belanda untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat. Ini tuh benar-benar mimpi buruk operasional. Mimpi buruk banget. Karena masalah utamanya adalah 2 penjaga malam yang sedang berpatroli mendengar suara rantai itu. Salah satu penjaga yang malas ngira itu cuma tikus rawa. Tapi penjaga kedua nggak bisa ditipu. Dia lebih tajam instingnya. Ya, dia mengenali karakteristik akustik gesekan logam itu dan langsung menyalakan obor berniat jalan menuju lubang drainase buat memeriksanya. Mari kita perjelas taruhannya di sini. Jika penjaga itu sampai ke lubang drainase, semuanya berakhir. Semuanya. Galih akan ditemukan, rutinitas komunikasi rahasia mereka berdua bakal terbongkar, penjagaan akan dilipat gandakan, dan jadwal kedatangan mesiu pasti akan diubah. Rencana sabotase yang dibangun dengan begitu sabar akan hangus dalam hitungan detik. Waktu seakan berhenti berdetak buat Suryo. Dia harus ngambil keputusan dalam hitungan mikrodetik. Di satu sisi, kalau dia diam aja di dalam bayangan, penyamarannya aman. Tapi nyawa Galih dan seluruh jaringan gerilya tamat. Jadi, apa yang dilakukan? Sebuah keputusan gila. Tanpa keraguan sedikit pun, Suryo melangkah keluar dan sengaja menabrak tumpukan ember besi pencampur semen di dekatnya. Prang! Klontang! Suara logam yang bertabrakan itu memecah keheningan malam secara brutal. Reaksi penjaganya gimana? Fokus kedua penjaga itu seketika teralihkan sepenuhnya dari drainase. Mereka nyabut senjata dan mulai ngejar bayangan Suryo yang berlari nekat melintasi lapangan terbuka. Mempertaruhkan nyawa. Benar-benar nekat. Dengan napas memburu, Suryo berhasil menyelinap masuk ke barak kuli yang sumpek. Dia merebahkan diri di atas balai-balai, memejamkan mata, dan memaksa dirinya mendengkur sangat keras. Pura-pura tidur pulas, tepat pada detik yang sama, penjaga itu menendang pintu barak sampai engselnya lepas. Wah, tegang banget. Lalu penjaga itu memeriksa wajah para kuli satu persatu, dengan obor yang menyala dekat sekali ke wajah mereka. Sebuah demonstrasi klasik dari taktik misdirection. Ilusi pengalihan perhatian yang sangat mahal harganya. Mahal sekali. Dan sejujurnya, waktu saya membalik halaman ini saya hampir teriak. Bukankah ini pelanggaran absolut dari aturan nomor 1 spionase? Anda kan dilatih untuk tidak pernah menarik perhatian, tapi dia malah nabrak ember dengan sengaja. Dia menukar jubah tembus pandangnya dengan target tembak di punggungnya sendiri. Jadi, apa arti dari semua ini bagi karakter Suryo? Apakah menurut Anda ini keputusan bodoh yang cuma didorong oleh emosionalitas sesaat? Justru sebaliknya, ini adalah pembuktian kualitas tertinggi dari karakter Suryo. Prajurit biasa itu mematuhi doktrin secara kaku. Tapi, mata-mata master, dia tahu kapan doktrin itu harus dibakar. Wah, dalam tuh. Suryo membuktikan bahwa dirinya bukanlah sekedar mesin kalkulasi taktis yang dingin dan tanpa empati. Keputusan menjatuhkan ember itu meskipun kelihatannya sembrono ya, itu sebenarnya adalah kalkulasi resiko yang dikalibrasi dengan sangat presisi. Berarti dia tahu persis apa yang dia korbankan ya? Betul. Dia mengorbankan stabilitas jangka pendek demi menyelamatkan aset strategis jangka panjang, yaitu Galih dan jaringan gerilya di luar sana. Dia mempertahankan kemanusiaannya di tengah misi yang tidak manusiawi. Sangat akurat. Intelijen tanpa ikatan emosional pada tujuan akhirnya sering kali kehilangan arah. Suryo merelakan kesunyiannya yang berharga demi ikatan darah dan cinta pada tanah airnya. Ia secara sadar menarik ancaman mematikan itu ke arah dadanya sendiri. Namun, Anda benar.
Ini memunculkan pertanyaan penting untuk kelanjutan misinya. Karena sekarang benteng itu pasti berada dalam satu siaga tinggi kan? Nggak mungkin mereka santai-santai aja setelah ada keributan. Tepat. Insiden ember besi itu sukses besar menyelamatkan Gali untuk malam itu. Tetapi gelombang kejutnya baru akan terasa keesokan harinya. Kewaspadaan di seluruh benteng Utrecht pasti bakal meningkat drastis. Penjaga nggak bakal berani lagi curi waktu buat minum Genever. Nggak akan berani, inspeksi barak akan diperketat. Mereka kini tahu secara pasti bahwa ada hantu yang berkeliaran di dalam dinding mereka sendiri pada malam hari. Ruang gerak Suryo yang tadinya memanfaatkan kelengahan dan rutinitas musuh kini menjadi sangat sempit dan mematikan. Makin susah bergeraknya. Permainan catur ini baru aja naik ke tingkat Grandmaster, di mana satu langkah salah berarti tiang gantungan. Benar-benar menegangkan. Rasanya kita kayak ikut menahan napas dan pura-pura tidur waktu obor penjaga itu nyorot wajah Suryo. Ketegangan itu luar biasa. Banget. Dan dari pembedahan mendalam kita atas bab ini, saya menyadari satu hal yang sangat mencolok. Kita melihat bagaimana sebuah perlawanan heroik itu nggak selalu membutuhkan formasi kavaleri berkuda atau pedang yang diacungkan ke udara dengan gagah berani. Nggak, perlawanan yang sesungguhnya seringkali terjadi di tempat-tempat yang sunyi dan tidak terduga. Sangat setuju. Kita melihat bagaimana Suryo mendefinisikan ulang makna senjata. Bagi Anda yang mendengarkan, coba pikirkan ini. Dia menggunakan sepotong kayu jati sekecil jari untuk melumpuhkan mekanisme pertahanan baja. Dia menggunakan pemahamannya tentang ilmu material, soal pasir rawa dan garam, untuk menyadari bahwa benteng raksasa yang mengintimidasi ini pada hakikatnya udah mati sejak awal. Betul. Dia mengeksploitasi kepanikan geopolitik VOC terhadap Inggris buat mencuri jadwal rahasia Mesiu. Dan pada puncaknya, dia mengubah tumpukan ember besi bekas menjadi perisai suara penyelamat nyawa. Meskipun itu berarti meletakkan kepalanya sendiri di bawah pisau guililtine. Bab ini tuh kayak manifesto tentang bagaimana melihat melampaui apa yang disajikan di permukaan. Suryo melihat kelemahan struktural di titik yang dianggap paling kokoh oleh musuh-musuhnya. Iya. Ia mengajarkan kita untuk terus menggunakan pemikiran analitis yang tajam, untuk tidak menyerah pada keputusasaan, bahkan saat kita berada dalam posisi di mana kita tampaknya nggak punya kekuatan sama sekali. Dan itu membawa saya pada satu pemikiran yang terus mengganggu benak saya sejak kita mulai membedah cerita Suryo hari ini. Seringkali dalam hidup, kita berhadapan dengan entitas yang tampak sebesar dan semenakutkan benteng Utrecht. Bisa jadi itu adalah institusi yang kaku, sistem yang nggak adil, atau sekedar masalah hidup raksasa yang seolah mau nelan Anda hidup-hidup. Ketika Anda melihat raksasa yang tampaknya mustahil buat dikalahkan itu, Apa yang harus kita lakukan? tanya pada diri Anda sendiri. Di manakah letak kayu jati kecil yang mengganjal engsel sistem mereka? Di manakah letak pasir rawa yang diam-diam membusukkan fondasi mereka dari dalam? Karena tidak peduli seberapa angkuh sebuah raksasa berdiri menutupi matahari, mereka selalu membutuhkan kaki untuk berpijak di bumi. Terima kasih telah menjelajah bersama kami hari ini.